Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, ini ke video yang kedua ya, untuk materi yang kedua menyangkut kebijakan dan regulasi perbankan. Nah, di sini kita berbicara tentang bagaimana Bank Indonesia dan sistem moneternya. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara lain, itu soalnya di jalan ya, ada mobil lewat. Kalau nggak mungkin maaf juga, ada suara anak ibu, soalnya ibu lagi temenin juga ya anak ibu di sini. Oke. Tugas dari Bank Indonesia itu sendiri adalah yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu sendiri. Yang kedua mengatur dan mengawasi perbankan, dan yang ketiga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu ya kenapa Bank Indonesia bertugas seperti itu, karena mereka yang memelihara dan menjaga kestabilan dari nilai rupiah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Sebelum kita lebih dalam, Ibu ulangi lagi bahwa kebijakan moneter itu adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, kebijakan ini itu merupakan tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi, contohnya seperti inflasi ataupun pengangguran. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Nah, dan siapa yang kebijakan ini yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang sebagai dengan tujuan tadi ya, memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang rupiah, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Jadi di sini Bank Indonesia itu memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter tersebut melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Nah, inflasi itu sendiri apa? Inflasi adalah suatu keadaan di mana jumlah uang beredar melampaui jumlah kebutuhan uang yang diperlukan untuk jalannya perekonomian di suatu negara. Nah, keadaan ini ditandai dengan turunnya nilai beli dari mata uang negara yang bersangkutan dan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang secara umum dalam masa atau periode tertentu. Oke. Maaf ini suara anak ibu ya. Mudah-mudahan bisa dengar suara ibu. Nah, bagaimana BI bisa melakukan upaya dalam pengendalian moneter itu sendiri adalah yang pertama dengan kebijakan operasi pasar terbuka seperti lelang SBI. Nah, operasi pasar terbuka itu seperti apa? Itu ibu udah jelasin di slide yang pertama ya, yang materi yang pertama, nggak apa-apa deh ibu jelasin lagi di sini bahwa operasi pasar terbuka itu adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia SBI atau membeli surat berharga di pasar modal ya. Makanya tadi contohnya tuh lelang SBI ya. Nah, yang kedua penetapan tingkat diskonto. Diskonto itu apa? Itu adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jadi jika Bank Sentral itu memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Nah, dengan menaikkan suku bunga ini itu akan merangsang keinginan orang untuk menabung, ya itu tujuannya. Terus yang ketiga, kebijakan penetapan cadangan wajib minimum atau cadangan kas. Nah, di sini Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Nah, Bank Umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan, gitu ya. Nah, yang keempat, kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan. Maksudnya itu membuat kebijakan kredit ketat gitu loh istilahnya. Nah, kredit tetap ini diberikan Bank Umum, tetapi pemberiannya itu harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu harus memenuhi karakternya, capability-nya, collateralnya, capital, dan condition of economy. Nah, dengan kebijakan kredit ketat ini, jumlah uang yang beredar pun dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi itu sedang mengalami gejala inflasi gitu ya.
Nah, sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu kebijakan dorongan moral. Nah, itu bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan perilaku moneter lainnya. Nah, isi pengumuman, pidato, dan edaran itu dapat berupa ajakan atau mungkin larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Jadi itu ya cara bagaimana BI melakukan upaya dalam pengendalian moneter tadi. Ada 5 kebijakan. Nah, tugas BI dalam sistem pembayaran itu berdasarkan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 99. Nah, itu BI bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, menyediakan fasilitas sistem pembayaran yang efisien, efektif, aman, dan handal. Yang ketiga, sistem finansial yang efisien. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja perekonomian dan sektorial. Nah, sekarang kita berbicara tentang keterkaitan dari sistem pembayaran dengan moneter serta perbankan. Yang pertama itu, efektivitas pengendalian moneter itu memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Nah, bagaimana sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran itu bisa efisien, cepat, dan aman itu harus memerlukan sistem perbankan yang sehat. Lalu sistem perbankan yang sehat itu akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan yang sehat. Itu ya keterkaitannya ya. Yang pertama kita harus mengefektivitaskan pengendalian moneter. Nah, itu dengan cara kita harus memerlukan dukungan dari sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang memerlukan sistem perbankan yang sehat. Nah, sistem perbankan sehat yang itu kita akan mendukung, di mana sistem perbankan yang sehat itu akan mendukung pengendalian moneter. Seperti itu ya, itu keterkaitannya ya dalam sistem pembayaran dengan moneter dan perbankan. Sekarang pertanyaannya, kenapa bank itu harus diawasi sampai harus ada kebijakan moneter segala gitu ya? Karena yang pertama, perbankan itu merupakan lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, terutama di negara berkembang. Ya. Apalagi di Indonesia ya, di Indonesia itu kan perbankan menguasai hampir 90% aset industri keuangan. Makanya kenapa harus diawasi sekaligus juga menjaga dana-dana yang disimpan oleh para masyarakat. Nah, karena seandainya ya, kalau seandainya bank itu mengalami krisis perbankan itu pasti akan mempengaruhi satu sistem keuangan, yang kedua sistem perekonomian, dan ketiga biaya perbaikan itu yang akan menjadi sangat mahal. Sehingga perlunya bank ini harus diatur dan diawasi. Nah, apalagi kan perbankan kita tahu ini kan merupakan lembaga kepercayaan dan juga sangat rentan. Dia juga menggunakan basis kas, makanya itu benar-benar sangat rentan. Dan jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur ya, perbankan itu merupakan perusahaan mungkin yang paling sulit atau industri yang paling sulit karena memang betul-betul harus diawasi dari A sampai Z seperti itu ya. Nah, itu mengapa bank ini benar-benar harus diawasi. Nah, terus siapa yang mengatur bank di sini? Nah, pada slide pertama di materi yang pertama Ibu kirimkan videonya itu, di mana di sini otoritasnya itu ada pada Bank Indonesia. Jadi pengaturan bank itu oleh Bank Indonesia, dia itu sebagai lembaga otoritas pengawas bank. Nah, selain dari Bank Indonesia sebagai otoritas, siapa lagi ya? Satu, pengurus atau pemilik dan pengelola, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga tadi Bank Indonesia ya. Nah, kalau untuk yang Bank Indonesia ini sesuai dengan yang disampaikan oleh materi di sini ya, bahwa pengawasan oleh Bank Indonesia itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Nah, pengaturan bank ini seperti apa? Yang pertama, bentuk pengaturannya itu adalah menyangkut tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu supaya kita lebih berhati-hati atau para bank-bank umum ini lebih berhati-hati atau harus memiliki prinsip kehati-hatian karena tadi ya menggunakan basis kas di sini. Terus maksud dari pengaturan bank ini buat apa ya? Jelas untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga otoritas dan dalam rangka informasi bagi yang berkepentingan, contohnya pengawasan oleh masyarakat dan pengelola. Nah, isi dari pengaturan bank itu sendiri ada apa aja? Yang pertama, mengatur tentang izin pendirian. Yang kedua, mengatur cakupan kegiatan. Yang ketiga, mengatur pemilik dan pengurus. Yang keempat, mengatur kecukupan modal. Yang kelima, mengatur resiko. Nah, di sini ada peta pengawasan bank di sini ya, di mana pengawasannya itu dilakukan oleh 3 bagian, yaitu opini publik. Opini publik di sini adalah masyarakat.
Yang dilihat di sini adalah laporan keuangan dan analisis publik serta analisis pasar, di mana kalau laporan keuangan itu dilakukan oleh akuntan publik, opininya ya, pengawasannya. Kalau analisis publik itu dilakukan oleh lembaga rating atau media massa, sedangkan analisis pasar juga bisa dilakukan oleh media massa dan informasi dari bank. Sedangkan kalau laporan pengawasan intern itu dilakukan oleh bank yang bersangkutan itu sendiri. Maksudnya gini ya, pengawasan itu dilakukan dalam bank itu sendiri, bank umum itu sendiri ya, di mana di sini tergolong atas 3. Yang pertama dilakukan pengawasan oleh manajemen, yang kedua dari SPI atau sistem pengendalian intern, dan yang ketiga adalah dewan audit. Dari manajemen apa yang diawasi, yaitu secara lengkap pengawasannya secara umum, istilahnya seluruhnya ya, maka kenapa di sini mengatakan sebagai pengawasan melekat. Jadi semuanya diawasi dalam perusahaan tersebut, dalam bank tersebut ya. Kalau SPE-nya menyangkut pengawasan internnya aja, nggak sampai harus ke eksternal gitu, nggak. Sedangkan kalau dewan audit dia tuh mengawasi terkait tentang laporan keuangan, pokoknya pengawasan dilakukan oleh dewan audit, termasuk mungkin sistem informasi yang dijalankan dalam bank tersebut. Dan yang ketiga, pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini terkait yang pertama menyangkut laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil analisis dan database. Ya. Serta profil bank, seperti itu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau laporan hasil pemeriksaan itu menyangkut pengawasan langsungnya. Kalau laporan hasil analisis dan data base itu pengawasan tidak langsung, sedangkan profil bank itu adalah pengawasan terpadu. Itulah bentuk-bentuk pengawasan dari 3 bagian terhadap perbankan di dunia. Ya, perbankan umum ya, jelasnya. Kalau di Indonesia berarti bank-bank umum. Nah, seperti itu. Nah, pengawasan bank ini sendiri yang pertama adalah memantau atau memeriksa apakah pemilik atau pengelola telah melaksanakan ketentuan. Seperti tadi ulangi lagi ya, bahwa otoritasnya itu berada di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia yang melakukan pengawasan. Pengawasan itu bentuknya ada 2, ada pengawasan tidak langsung dan langsung. Dan satu lagi ya, pengawasan terpadu ya. Dimana kalau pengawasan terpadu itu dia mengawasi tentang profil banknya. Kalau tidak langsung itu melalui laporan disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia, dan secara langsung itu adalah mendatangi dan memeriksa bank tersebut. Secara umum kah, secara khusus kah, atau secara periodik ya. Periodik itu bisa 1 bulan, 3 bulan, semesteran, atau mungkin setahun, dan ad hoc. Nah, itu pengawasan dilakukan oleh bank tadi ya, pengawasan terhadap bank-bank tersebut. Terus, kita ngomongin pengawasan, ngomong tentang pengendalian perbankan di Indonesia. Nah, itu tujuannya buat apa kita mengawasi bank? Ya, karena kita mau menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 aspek. Yang pertama, sanggup memelihara kepentingan masyarakat, jelas ya, karena semua itu kan uang masyarakat ya yang dimasukkan ke dalam perbankan, maka perlu diawasi. Yang kedua, bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pengendalian moneter. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan usaha secara wajar. Nah, strateginya sendiri bagaimana dalam melakukan pengawasan bank? Yang pertama, harus menetapkan peraturan. Yang kedua, pengawasannya itu harus secara dedicated atau dedikasi ya, harus secara monoton gitu loh. Yang ketiga, harus menerapkan risk-based supervision, maksudnya harus menerapkan basis resiko di sini. Jadi ketika kita melakukan pengawasan tuh gini ya, maksudnya tuh kayak kita tuh sudah harus menetapkan bahwa resikonya ini, sehingga ketika melakukan pengawasan tuh kita udah tertuju pada resiko yang kita pikirkan sebelumnya, seperti itu ya. Yang keempat, prudential meeting atau interview. Yang kelima, pengenaan sanksi. Dan yang keenam adalah monitoring. Nah, implementasi sendiri seperti apa? Yang pertama, pengawasan terpadu itu melalui kebijakan dan ketentuan perbankan. Yang keempat, full responsibility dalam pengawasan individual bank. Yang ketiga, prudential regulation approach, penerimaan pengaturan ya, secara prudensialnya. Yang keempat adalah menyangkut resikonya, basis resikonya yang kita lihat di sini. Dan yang kelima adalah consolidated supervision approach. Jadi kita harus mengkonsolidasikan juga dengan supervisionnya ya, seperti itu. Siklus pengawasan bank berdasarkan risiko. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang institusinya atau perbankan itu sendiri. Profilnya kah? Atau mungkin produk-produknya, atau mungkin sistem informasinya, atau proses bisnis seperti apa, itu kita lihat pertama dulu. Yang kedua, kita melakukan penilaian resiko secara quarterly, dalam arti itu setiap 3 bulan kita cek resiko-resiko profilnya, penilaian resikonya. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian perencanaan di sini. Kita melakukan pengujian perencanaan.
Setelah itu kita memfokuskan pada satu. Oke, mohon maaf ya Ibu, tadi kepotong. Tadi berbicara tentang siklus pengawasan bank ya. Nah, pokoknya setelah kita melakukan penilaian terhadap resiko-resiko yang muncul pada perbankan tadi, setelah kita melakukan penilaian, nah kita bikinkan dulu sebuah perencanaan untuk menindaklanjuti resiko yang kita temukan. Seperti itu ya. Setelah kita melakukan perencanaan, kita pengujian dulu terhadap perencanaan tersebut, baru kita turun melakukan audit ya, pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini kita fokus kepada resiko tadi yang kita temukan sebelumnya. Sehingga nanti di sini akan kita peroleh laporan audit independen ya. Setelah kita audit, setelah memperoleh tersebut, kita melakukan individual supervisor strategi. Nanti ini dijelaskan di bawah ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan eksekusi terhadap individual supervisor strategi tadi, dan kita melakukan action di sini ya, di mana supervisor tadi kita melakukan bertindak lanjut terhadap apa temuan kita terhadap risiko tadi yang kita temukan. Kita harus apakan seperti itu ya. Mungkin di sinilah yang akan ditentukan keputusan akan diambil oleh manajer atau mungkin dewan audit di sini. Nah, itu secara berdasarkan risiko. Setelah itu kalau siklus pemeriksaannya, tadi kan siklus pengawasan, sekarang siklus pemeriksaan seperti apa? Nah, itu pemeriksaan itu kita lakukan dari examination plan tadi ya, nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama kita harus melihat dulu database pemeriksaannya. Setelah itu kita merencanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan, kita pengujian dulu perencanaan tadi. Apakah perencanaan pemeriksaan ini benar-benar bisa pas kita gunakan untuk ketika kita turun mau melakukan pemeriksaan. Setelah kita menguji perencanaan tersebut, dikatakan perencanaan tersebut bagus, untuk perencanaan pemeriksaan tadi sudah begitu bagus, sudah sesuai, maka kita baru turun melakukan perencanaan audit. Setelah melakukan perencanaan audit, baru kita turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, kita buatlah sebuah laporan kemajuan pemeriksaan. Setelah itu kita meeting untuk menemukan jawabannya, untuk menyusun semua temuan-temuan kita tadi. Setelah itu kita susunlah laporannya tadi, baru kita menyampaikan laporan hasil pemeriksaan. Itu ya siklus pemeriksaan berdasarkan risiko. Oke, tadi kan siklus pengawasan tuh, pengawasan seperti apa berdasarkan risiko. Yang pertama kita lihat dulu risikonya tadi ya, penilaiannya, terus kita melakukan pengujian terhadap perencanaan tadi. Nah, nanti pada poin 3 ini sampai poin 4 tadi itu, siklus pemeriksaannya itu yang akan kita lakukan di bagian ini, di siklus pemeriksaan berdasarkan risiko. Itu prosesnya ya, ini prosesnya nanti dari nomor 3 ke 4 seperti itu ya. Nah, tadi ya, individual supervisor strategi itu bagaimana caranya? Itu ada dua pihak yang melakukan. Yang pertama dari intern, dari dalam perusahaan itu sendiri atau dari bank tersebut. Yang kedua dari ekstern, dari pihak luar, mungkin dari Bank Indonesia, Dewan Audit, maupun dari opini publik. Di sini yang pertama kita melakukan pengumpulan data dan informasi. Yang kedua kita melakukan evaluasi kecukupan data dan informasi. Yang ketiga kita melakukan penyusunan ISS-nya, baru kita buatlah format ISS-nya seperti itu ya. Nah, sekarang buat apa sih kebijakan perbankan itu? Arahnya itu kemana? Kita melakukan kebijakan perbankan. Yang pertama karena meningkatkan peran perbankan itu untuk menunjang perekonomian secara berkelanjutan, memperkuat struktur dan kelembagaan perbankan nasional, dan melanjutkan proses konsolidasi, terus memperkuat infrastruktur, kebijakan prudensial sesuai standar internasional, dan mendorong fungsi intermediasi. Nah, itu ya arah kebijakan perbankan. Jadi yang pertama, meningkatkan peran perbankan untuk menunjang perekonomian secara berkelanjutan itu kita arahkan pada untuk memperkuat struktur dan kelembagaan perbankan nasional, terus pada bank perkreditan rakyat, pada perbankan syariah, dan pada stabilitas sistem keuangan. Nah, memperkuat struktur dan kelembagaan perbankan nasional ini kita lakukan dengan 4 cara supaya untuk dapat melanjutkan proses konsolidasi. Yang kedua, untuk memperkuat infrastruktur. Yang ketiga, kebijakan prudensial sesuai standar internasional. Dan yang keempat, mendorong fungsi intermediasi. Nah, supaya sistem perbankan itu bisa sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional, itu harus mempunyai 6 pilar atau 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama adalah harus mempunyai struktur perbankan yang sehat.
Yang kedua, sistem pengaturannya harus efektif. Yang ketiga, sistem pengawasan yang independen dan efektif. Yang keempat, industri perbankan yang kuat. Yang kelima, infrastruktur pendukung yang mencukupi. Dan yang keenam, perlindungan nasabah. Itu ya, 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia supaya perbankan itu menjadi sehat, kuat, dan efisien. Sekarang bagaimana supaya kita bisa membangun 6 pilar tadi? Yang pertama, kita melakukan program penguatan struktur perbankan nasional terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang ketiga, kita melakukan program peningkatan fungsi pengawasan. Yang keempat, melakukan program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang kelima, melakukan program pengembangan infrastruktur perbankan. Dan yang keenam, kita melakukan program peningkatan perlindungan nasabah. Ya. Nah, sasaran dari kebijakan arsitektur tadi, pengawasan perbankan Indonesia. Yang pertama, untuk pilar yang pertama, struktur perbankan yang sehat, sasarannya adalah untuk penguatan permodalan dan peningkatan daya saing. Kalau pilar yang kedua, sistem pengaturan efektif, itu sasarannya adalah untuk peningkatan pematuhan ya, compliance itu kepatuhan terhadap 25 basis core principle atau 25 basis prinsip untuk bank yang effectiveness atau menghasilkan bank yang benar-benar supervisionnya itu benar-benar efektif proses bisnisnya ya. Seperti itu. Yang ketiga, pilar yang ketiga, fungsi pengawasan efektif, itu sasarannya adalah untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawasan dan penerapan risk basis supervisor tadi. Terus yang keempat, industri perbankan yang kuat, sasarannya adalah penerapan GCG, good governance, peningkatan kualitas manajemen risiko, dan peningkatan kemampuan operasional. Pilar yang kelima, sasaran adalah pembentukan kredit bureau, optimalisasi kredit rating agensi, dan yang keenam adalah perlindungan konsumen, sasarannya adalah penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan, dan transparansi. Itu ya, sasaran-sasaran kenapa diperlukan adanya pilar-pilar tadi untuk arsitektur perbankan di Indonesia. Seperti itu ya. Dan sekarang bagaimana kita menguatkan struktur perbankan nasional? Penguatannya itu adalah pada permodalan di bank umum. Nah, kalau modalnya 50 triliun ke atas itu biasanya untuk bank internasional, kalau 10 triliun itu bank nasional, kalau 0,1 itu untuk bank yang dengan fokus daerah, korporasi, retail, dan lainnya. Sedangkan di bawah itu untuk BPR dan juga bank dengan kegiatan usahanya yang terbatas. Itu ya penguatannya. Nah, ada juga 3 pilar utama dari perbankan tadi. Yang pertama adalah minimum capital requirements, ya, standar minimum modal yang ditetapkan. Yang kedua adalah proses untuk mereview supervisornya seperti apa. Yang ketiga, harus adanya disiplin di pasar atau market disiplin. Nah, di sini untuk minimum capitalnya itu ada syaratnya itu ada bobot risiko, ada definisi modal. Kalau bobot risiko itu ada 3 risiko. Yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko operasional, dan yang ketiga risiko pasar. Mungkin nanti kalian bisa cari tahu ya, risiko kredit itu seperti apa, risiko operasional seperti apa, dan risiko pasar seperti apa. Menyangkut teorinya juga kalau lumayan banyak ya. Kita ngomong tentang risiko. Nah, kalau udah ngomong tentang risiko ini nih biasanya itu adanya dia tuh di auditing ya, di mata kuliah auditing biasanya. Oke. Itu saja mungkin materi yang kedua yang akan Ibu jelaskan kepada kalian. Jika memang ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, silakan langsung japri aja ke Ibu atau langsung chat aja di grup ini. Oke? Mungkin segitu aja. Kita lanjutkan lagi besok ya untuk materi yang selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf keterlambatan jadwal kuliah dari Ibu karena memang lagi full-fullnya banget juga, dan juga kemarin sempat dikasihnya juga agak telat ya karena pergantian dosen. Jadi mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.